Halo minasan, jumpa lagi bersama Dike. Pada kesempatan ini, Dike akan membahas anime Jujutsu Kaisen musim kedua episode 19. Tak bosan-bosannya Dike menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dike dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Scene pun kembali pukul 23:14, tepatnya di Jalan Soto Bungamura. Di zona aman tersebut, Nita memohon agar Nobara tidak kembali lagi memasuki penghalang. Nita pun menyampaikan bahwa Nanami juga berpesan agar Nobara tidak gegabah dalam bertindak. Namun Nobara masih saja keras kepala dan tidak mau mendengarkan permintaan Nita. Bukan tanpa alasan, Nobara hanya tidak bisa pergi begitu saja, sementara rekan-rekannya masih terus bertarung. Gadis ini pun kembali melangkahkan kakinya memasuki penghalang, dan benar-benar meninggalkan Nita yang terus berupaya untuk menghentikannya. Di waktu yang sama, Mahito membantai 3 warga sipil yang ditemuinya di tengah jalan. Dia lantas menghempaskan ketiga orang tersebut pada Itadori yang terus mengejarnya. Walau kepayahan, Itadori berusaha menyelamatkan salah satu dari ketiga orang tersebut. Namun sayang, ternyata orang yang diselamatkannya telah berubah menjadi mainan Mahito dan meledakkan kepalanya hingga membuat Itadori kehilangan konsentrasi. Kesempatan itu pun digunakan Mahito untuk kembali menyerang si Itadori. Di sisi lain, Nobara nampak serius dalam menghadapi kloningan Mahito yang cukup merepotkan. Gadis ini pun melesatkan banyak paku-pakunya, sementara Mahito berupaya menyerang dengan teknik kutukan manipulasi jiwanya. Setelah beberapa kali menyerang, Mahito pun menyadari kalau Nobara berusaha untuk menghindari sentuhannya. Namun roh kutukan ini tidak ambil pusing, karena sejatinya dia hanyalah kloningan saja. Walau bisa merubah dan memanipulasi tubuhnya sendiri, namun Mahito kloningan tidak bisa mengubah jiwa manusia yang disentuhnya seperti kekuatan tubuh utamanya. Hal ini pun membuat Mahito senang, karena Nobara masih belum mengetahui fakta yang sebenarnya. Serangan cakar Mahito membuat Nobara terluka dan agak kerepotan. Nobara pun kembali melesatkan pakunya pada Mahito, dan ketika si Mahito menghindari serangan tersebut, tanpa diduga di kakinya terdapat banyak sekali paku yang sebelumnya telah disiapkan Nobara. Gadis ini pun melompat ke atas sambil menjentikkan jarinya, di mana hal tersebut membuat banyak paku-pakunya meledak dan melukai Mahito. Belum sempat sadar dari kagetnya, Mahito langsung ditindih dan dikekang oleh si Nobara. Nobara lantas memalu pakunya di kening Mahito, hingga membuat kutukan penuh tambalan tersebut muntah darah. Hebatnya, serangan barusan dapat melukai tubuh asli Mahito, yang saat itu tengah bertarung habis-habisan melawan Itadori Yuji. Sambil kesakitan, Mahito benar-benar tidak menyangka kalau musuh alaminya tidak hanya si Itadori. Nobara pun merasakan kalau energi kutukannya meledak tidak jauh di lokasi lain. Selain itu, tindakan Mahito juga nampak mencurigakan. Hal ini pun membuatnya yakin bahwa Mahito di hadapannya hanyalah kloningan yang tidak bisa menggunakan energi kutukan. Mahito sendiri pun tidak menyangkal hal itu dan langsung mengiyakannya. Di sisi lain, Mahito nampak tidak bisa bergerak bebas karena efek dari teknik kutukan Nobara yang masih belum menghilang dari tubuhnya. Tentu saja Itadori tidak tinggal diam, dan dia langsung memukuli Mahito dengan begitu brutal. Mahito pun dibuat bulan-bulanan dan sangat tidak berdaya. Di sini Itadori sangat berterima kasih pada Nobara, karena selama ini dia masih belum bisa melakukan hal yang terbaik untuk menyelamatkan banyak nyawa. Setidaknya kehadiran Nobara ini membuat hati Itadori senang, karena seakan-akan dia tidak sendirian dalam berjuang. Shin pun kembali lagi pada Nobara, yang mana dia nampak sangat optimis bisa mengalahkan Mahito.
Parahnya, bukannya melawan balik, namun si Mahito malah kabur dan menjauh dari arena pertarungan. Tentu saja Nobara sangat kaget dan kesal. Dia pun langsung berlari untuk mengejar roh kutukan tingkat khusus tersebut. Melihat si Mahito yang memasuki basement stasiun Shibuya membuat Nobara tenang. Dia berharap bisa membasmi Mahito dan setelahnya pergi ke basement lantai 5 untuk memberikan bantuan. Sementara itu pukulan Itadori membuat Mahito membelah diri jadi 6 bagian. Dia pun menemukan salah satu bagian yang memiliki energi kutukan tertinggi. Sayangnya si Itadori telah tertipu dan salah melakukan eksekusi karena si Mahito telah kabur sambil mengumpulkan potongan tubuhnya yang lain. Tentu saja Itadori tidak tinggal diam dan berupaya mengejar kutukan itu. Di saat yang bersamaan, kloningan Mahito juga telah sampai di lantainya Itadori. Itadori pun sangat waspada setelah menyadari bahwa si Mahito ada 2. Awalnya dia berpikir kalau Mahito berniat untuk bersatu dan memulihkan kekuatannya. Namun pikirannya salah, karena nyatanya si Mahito terus berlari tanpa melakukan penyatuan jiwa. Itadori pun sangat amat terkejut setelah menyadari kalau di ujung jalan terdapat Nobara. Tentu saja dia langsung berteriak sekuat tenaga dan memperingatkan Nobara agar segera kabur dan menjauh dari jangkauan Mahito. Sayangnya Nobara masih nampak kaget dan tidak sempat kabur. Mahito pun dengan sukses berhasil mendaratkan tangannya tepat di wajah Nobara. Itadori pun berteriak keras sambil memukul Mahito kloningan hingga menabrak dinding. Nobara sendiri nampak terdiam lama sambil terus memegangi wajahnya. Scene pun kembali ke masa lalu, di mana saat itu masih tahun 2009 dan Nobara masihlah seorang bocah SD. Nobara pun berteman dengan Fumi, seorang bocah yang sepertinya baru saja pindah dari kota ke desa ini. Nobara yang nampak tomboy selalu berusaha melindungi Fumi dari perundungan di sekolahnya. Nobara juga sering main ke rumah Fumi hanya untuk sekedar bermain game fighting melawan bapaknya Fumi. Pada suatu ketika, Nobara menemukan tempat rahasia dan dia mengajak Fumi untuk melihat tempat itu. Ternyata tempat rahasia tersebut sebenarnya adalah rumahnya orang. Tanpa diduga dari dalam rumah muncul seorang gadis cantik yang diketahui bernama Saori. Saori pun mempersilahkan Nobara dan Fumi masuk ke dalam rumah. Dia bahkan menyiapkan teh dan camilan untuk kedua bocil tersebut. Walau keduanya sering datang tiba-tiba dan main ke rumah Saori, namun gadis tersebut tidak pernah sekalipun kesal. Sejak bertemu Saori, sikap Nobara nampak banyak berubah. Dari yang awalnya begitu tomboy, kini menjadi lebih baik dan lembut. Namun pada suatu hari, Nobara dan Fumi menemukan kondisi rumah Saori yang kotor dan nampak aneh. Banyak sekali sampah dan juga coretan akibat ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Rumah Saori yang awalnya mewah kini jadi sangat mengerikan. Lalu beberapa hari kemudian, Saori pun memutuskan pindah dan kembali ke kota. Tentu saja saat itu Nobara kecil sangat sedih dan menangis sejadi-jadinya. Setelah beberapa tahun berlalu, Nobara pun memutuskan untuk masuk SMA di Tokyo. Hari itu si Fumi terlihat mengantar kepergian Nobara di stasiun. Dengan sangat optimis, Nobara berjanji tidak akan pulang kembali ke desanya. Dia lantas meminta Fumi untuk juga keluar dari desa ini pada suatu hari nanti. Ketika memasuki gerbong kereta, Nobara memastikan bahwa pada suatu hari nanti mereka harus berkumpul bersama Saori. Fumi pun hanya bisa terdiam. Sementara si Nobara nampak berkaca-kaca dan mulai menitikkan air matanya. Setelah pintu gerbong kereta tertutup, Fumi pun pada akhirnya tidak mampu membendung kesedihannya yang sangat luar biasa. Sementara itu di tempat lain, Saori nampak kerja lembur hingga larut malam. Walau seniornya meminta agar istirahat dulu, namun Saori tidak bisa karena pekerjaan ini harus selesai secepatnya. Di sela-sela waktu santainya, Saori menceritakan kisah kehidupannya di desa dulu pada seniornya. Selain bercerita tentang keluarganya, Saori juga mengisahkan tentang 2 bocah yang berusia 7 tahun lebih muda darinya. Tentu saja yang paling mengesankan dan paling dekat dengannya adalah bocah yang bernama Kugisaki Nobara. Dikarenakan Saori adalah anak tunggal, dia pun melihat Nobara sebagai gadis yang sangat manis. Untuk membuat Nobara kagum, Saori pun memaksakan diri untuk berlagak sebagai seorang kakak yang baik. Namun Saori tidak bertukar kontak dengan Nobara ataupun Fumi, karena dia takut kalau hubungan mereka perlahan menjauh. Saori pun merasa Nobara pasti akan kecewa jika melihat kondisinya yang biasa saja seperti saat ini.
Gadis ini pun bertanya-tanya, apakah saat ini kondisi Nobara tengah sehat-sehat saja. Saat ini di dalam bayangan Nobara, dia tengah berhadapan dengan teman-temannya dan juga sosok Fumi. Dia lantas meminta maaf yang sedalam-dalamnya, karena nampaknya dia tidak bisa menepati janji untuk berkumpul bertiga bersama Fumi dan Saori. Nobara pun berpesan pada Itadori, dan meminta untuk mengatakan pada semuanya, bahwa kehidupannya tidaklah terlalu buruk. Sedetik kemudian, wajah Nobara nampak hancur dan bahkan bola matanya keluar begitu saja. Gadis ini pun langsung ambruk tidak berdaya. Sementara si Itadori nampak mematung kaget dan seakan-akan tidak percaya dengan fakta yang sedang dilihatnya saat ini.